Rumahku tumbarah bu nek. Hah? Rumahku tumbarah apa bu? Awak baru lagi ya baru mama murid kan. Oh mau lah berarti waktu Umur mama. awak saja letih 96. Umur nenek lah 96. Oh. Nah ini teman-teman, ini kayaknya rumahnya masih bagus, masih layak huni. Tapi ya kalau di daerah ini memang banyak masyarakat di sini yang merantau, dan kayaknya kalau yang ini masih ditunggu ya, apa sudah juga tidak ada yang menunggu, kayak juga sudah tidak ditunggu ya rumahnya. Ya seperti ini teman-teman, ini kan masih sebetulnya ini masih rumahnya masih bagus, dan itu juga ada listrik, masih ada listriknya, dan kondisi rumahnya juga masih bagus. Dan di sini pada umumnya rumahnya terdiri dari rumah-rumah ya, seperti inilah rumah-rumah kayu, rumah kalau yang rumah satu ini, kalau di daerah kami dinding ini terbuat dari bambu, ini disebut dinding sasak, yang bambu. Dan ya seperti ini juga rumahnya masih juga bagus ya. Nah ini adalah lesung ya. Jadi lesung ini dipergunakan untuk menumbuk kopi. Nah seperti itu. Jadi lesung itu lesungnya, dan di belakang itu ini bisa diturunkan, topangnya itu kan, kemudian dilepas yang ini, yang topang ini, gantungan yang itu dilepas. Jadi untuk alur desanya turun, dan di sini kemudian nanti diinjak pakai kaki, diinjak naik turun. Jadi itulah nanti yang menjadi jadi alu ini itu kan naik turun dengan ada injakan kaki di belakang. Jadi ini dipergunakan untuk lesung penumbuk kopi di sini, karena di sini juga masih penghasil kopi ya, seperti itu, masih banyak penghasil kopinya. Nah ya seperti ini ya, rumah di sini pada umumnya masih banyak yang rumah kayu, rumah papan seperti ini, dan biasanya di daerah belakang itu dibuat dengan mempergunakan bambu. Kalau di daerah kami ini disebut dibuat dinding sasak ya teman, seperti ini. Jadi ada anyaman bambu itu dibuat untuk di dinding daerah belakang ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini, kemudian ditulis komentar di kolom komentar bagaimana kesan-kesan Anda ya. Dan baik teman, kita terus telusuri kampung ini yang suasananya sangat damai, adem, jauh dari hiruk pikuknya perkotaan, kendaraan, juga tanpa polusi udara. Jadi di daerah ini memang banyak menghasilkan kopi dan kulit manis ya, karena kita masih di seputaran daerah data. Nah ini rumahnya, rumah klasik, dan ini bapak ini biasa sebagai petani kulit manis dan juga petani kopi. Jadi memang di daerah Data Buayan, Data Baringin, Data Munti, khususnya Data Buayan dan Data Munti memang penghasil kopi dan kulit manis. Jadi seperti ya teman-teman, untuk tanaman ya kalau di sekitar perumahan cukup efektif, cukup produktif. Maksud kami ada kulit manis, ada kayu manis, kemudian juga ada pengemukan sapi, ada alpukat,
dan ada juga kopi. Dan ada suatu hal yang unik seperti kami sampaikan di video sebelumnya, yaitu daun sitapu. Jadi kira-kira daun sitapu itu bentuk daun, ya daunnya seperti itu, memiliki ada bunga. Jadi ini memang di sini merupakan sayur spesifik ya di daerah Data. Kemudian juga ada Kanamunggu. Jadi suasana di Data Buayan kebanyakan rumahnya masih klasik, dan ini juga dibangun jalan-jalan pertanian dan lingkungannya ya seperti inilah teman-teman, masih asri, masih alami ya, tentunya jauh dari hiruk pikuk perkotaan, jauh dari polusi udara. Udaranya masih segar dan tentunya tinggal di sini memang cukup mengasihkan. Dan kalau kultur daerahnya, kandungan daerahnya di sini batu-batuan ya seperti itu. Jadi kalau kita untuk membangun dam dan lain-lain, kalau untuk batu ya cukup mudah kita dapatkan. Tapi mungkin nanti kalau di sini karena kita jauh dari jalan aspal, jadi biaya pasir dan semen itu lebih mahal untuk sampai di daerah ini. Kayu itu berjual. Yo berjuang. Kalawang, tukang kecap. Untuk orang ambil kecap yang di Pasar Lawang. Yo. Berapa satu bik sini jual? Sautu 1.100.000 ini. Oh, satu L300. Oh, dulu tujuan tuh orang ambil kecap yang di Lawang ya. Ya. Oh, kalau untuk kulit mani sama jual Kalawang. oh, Pasar Lawang. Berarti si koko mampak pasar awak gini kan di situ mang Pasar Lawang umum pasar apa sebenarnya. Kalau ntar kulit mani berapa per kilo kan? Rancak. Rancak lebih ya. 10 ah. 2000 ya. Lah, pola. Antara mau ada lagi ya, sampai adanya cepat lebih. Kalau pulang ada nanti 8, 36 guys. Itu yang 10 itu yang kualitas rancak ya. Iya. Ya seperti ini suasananya ya, dan itu adalah kebun kopi. Kemudian juga di daerah di sini seperti tadi ya, banyak teman-teman rumah-rumah yang sudah ditinggalkan penduduknya karena ya kalau di tahun-tahun 80-an untuk mencapai daerah ini memang sangat susah. Cuma bisa berjalan kaki dan mempergunakan kuda, apalagi di tahun-tahun 70. Seperti ini juga ya teman ya, masih ya kalau di sini masih bercorak klasik dan bercorak rumah-rumah kayu. Ya rumah kayu, dan karena memang di sini memang daerah pinggiran hutan, jadi untuk mendapatkan bahan kayu sangat mudah di daerah ini ya. Untuk mendapatkan bahan kayu untuk rumah itu sudah sangat mudah sekali. Ya kalau menurut keterangan warga di sini, masjid ini dulunya surau, yang masih surau. Itu berdirinya sekitar tahun 1920-an. Kemudian dirubah menjadi masjid di sekitar tahun 50-an. Jadi ini dulu berupa surau. Dan daerah ini memang seperti ini ya teman-teman, di lereng bukit, dan kalau sudah siang-siang dan sore ini sudah turun kabut. Nah teman ya, kita telusuri daerah ini tuh ada juga Kanamunggu. Kemudian di sini lebih juga mayoritasnya kayu manis.
Ya, kita jalan-jalan ya di bawah ini ya teman. Dan kalau kata Bapak tadi yang kita jumpai tadi, jalan ini adalah jalan yang nanti ada jalan melingkar yang bisa kita lihat. Nah, dan juga di sini banyak sekali masyarakatnya melakukan penggemukan sapi. Tuh, sapinya berjenis simental. Jadi di sini warganya juga banyak melakukan penggemukan sapi. Oke. Baik ya teman, dan ini ada kita sampai ya, ada persimpangan jalan itu dia sebelah atas sana juga ada rumah masyarakat juga. Dan ya seperti inilah teman suasananya di masing-masing pekarangan rumah di ya masih dilingkari atau dikelilingi oleh tanaman-tanaman produktif ya, kayu manis, kopi, cengkeh, kemudian juga tanaman-tanaman sayur lainnya. Nah ya seperti ini, sapinya berjenis simental ya teman, gemuk sekali sapinya. Dan ya seperti inilah warga di sini melakukan penggemukan sapi ya, karena untuk pakan ternaknya mudah didapat di kebun-kebun seperti ini ya, di perkebunan seperti ini ya. Di samping ada tanaman-tanaman lain, mereka juga bisa menanam rumput untuk makanan sapi. Dan tuh ada lagi tuh di atas yang ya, satu juga rumah kayaknya sudah tidak ada lagi penghuni dan sudah ditinggal sama pemiliknya. Ya, seperti kami sampaikan tadi, warga di sini banyak yang merantau, ada di Pekanbaru, ada di Medan, ada di Jakarta. Nah, dan ini juga kita sudah berjumpa dengan rumah masyarakat lagi. Jadi memang di sini rumahnya jarang-jarang atau jarak ya, berjarakan karena ya seperti itu ya teman, satu rumah kemudian ada kebun. Nah, ya, teman, kita teruskan perjalanan kita di siang ini. Dan ini masih rumah kayu, masih rumah klasik, ya rumahnya. Dan ya, sepertinya suasana di Buayan. Dan ini kita baru saja jumpa satu rumah, kemudian ini sudah jarang lagi, dan kita cuman dibatasi oleh jarak-jarak kebun kopi. Nah ini lagi, ini masih kandang sapi, jadi mayoritas di masyarakatnya di sini nah itu teman, mayoritas masyarakatnya di sini mengambil peternakan atau pengemukan sapi ya. Oke, kita lanjut ya teman, kita lanjutkan perjalanan kita di siang hari ini. Dan ini ada juga musola. Dan oke teman, kita lanjut. Ini ada juga musola. Dan nah ini masih banyak daerah yang menanjak. Dan nah ini baru kita temui rumah yang permanen. Rumah permanen ya teman. Oke, kita coba lihat dulu. Nah itu masih ada satu buah rumah yang masih juga rumah klasik ya, rumah kayu. Dan inilah rumah nenek ini yang sudah permanen, rumah permanen. Nah itu ya rumah permanen. Dan kalau nek yang di sebelah aku ndak bunyi lah nek. Nah, di mana di rantau nek? Oh meninggal ya. Nah, jadi yang kata nenek tadi, yang rumah ini penghuninya memang sudah tidak ada ya, kosong karena sudah pada meninggal. Jadi nenek yang tadi ya, orang tua dari nenek tadi. Sehingga nenek ini juga karena sudah ada bikin rumah di sebelah ini. Jadi begitulah ya teman-teman, karena di daerah ini memang untuk
eh, topografi daerahnya memang di lereng bukit, jadi ada turunan, ada agak lembah, jadi di sini kebunnya mempunyai terasering dan rumah-rumah dibatasi oleh kebun-kebun tadi. Jadi ada kebun, ada satu orang pemilik, kemudian ada rumah lagi, kemudian ada lagi kebun, ada lagi pemilik. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita pada hari ini. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini lagi Nah, kita sudah sampai kembali di jalan yang tadi ya, jalan lintas tadi. Nah, ini teman ya, rumahnya masih bercorak lama. Ini rumah seperti rumah adat ya. Ya, rumah adat, dan itu ada gonjong seperti rumah di daerah Minangkabau. Dan di depannya juga ada kolam, tapi karena sekarang musim kemarau, jadi kolamnya sudah kering. Dan ini di sini juga ada lesung untuk menumbuk kopi. Ya. Nek, rumahku tumbarawe, Nek. Hah? Rumahku tumbarawe, Bu. Awak baru lahir baru mama murid kan. Oh, mau lah berarti waktu Umur mama. awak saya latih 96. Umur nenek lah 96. Oh. Ambo di Belawan di Medan tinggal pegawai kereta api. Oh, jadi nenek dulu. Laki mah meninggal. Oh, jadi nenek pegawai kereta api dulunya. Oh, berarti lah 96 umur nenek. Berarti rumahku lah lebih aku 150 tahun ya, Nek. Sudah hamil rumah cucu itu. Iya. Anak di Medan 8, 10 meninggal surang. Rumah surang. Oh, 8 di Medan. 8 tinggal. Oh, Yang iya. di Medan. Yang di rumah tu mukul rumah sekolah tu. Tu anakmu tu. Oh, ini rumah ini mungkin yang sudah berumur mungkin lebih dari 130 tahunan kata nenek. Ini rumah ini nenek ini masih kecil. Rumah ini sudah ada, jadi dibangun oleh mama. Mama itu adalah para tetua atau saudara laki-laki dari ibu dulu yang membangun. Itu disebut rumah gadang. Jadi rumah sudah bersama. Nah, ini tuh masih ya teman-teman, bagus sekali ya rumahnya, coraknya ya masih ya sangat mengesankan sekali ya. Rumah-rumah ala-ala, karena memang rumah-rumah tradisional di zaman dulunya itu masih kental ya dengan rumah adat Minang. Oke itu ya teman-teman ya, kental dengan adat Minang. Dan tuh ya teman. Tuh di depannya ada kolam ya, karena sekarang lagi musim kemarau, jadi kolamnya kering ya. Dan di depannya juga masih ada tempat lesung tadi ya, karena memang di daerah ini memang penghasil kopi. Jadi dulunya sebelum ada mesin penggiling kopi, itu kopi itu digiling dengan secara manual dengan menggunakan lesung. Ya, itu nenek itu memberikan nasihat ya. Nenek ini katanya beliau ini dulu di Medan dulu, di petugas bekerja di kereta api. Nah, jadi setelah merantau kemudian pulang ke kampung. Ya teman, kita lanjutkan perjalanan kita pada saat ini. Kita telusuri terus
Jurong Betabuayan ini. Ya temannya, kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri daerah Buayan ini. Kita sudah berjumpa dengan nenek tadi ya, banyak cerita. Kata nenek ini tadi, beliau itu punya cucu, kemudian sudah punya cicit, itu lebih dari hampir 100 orang kata beliau ya, tapi semua ada berada di rantau. Jadi kata beliau kasihan meninggalkan rumah, jadi beliau tidak mau dibawa anak dan cucu. Jadi beliau kasihan dengan tidak ada yang menunggu rumah, jadi dia anak-anak yang dirantau, cucu yang dirantau pulang ke kampung untuk melihat-lihat kita di kampung kata beliau, karena rumah kalau sudah betul-betul kosong nanti anak-anak di rantau tidak mau lagi pulang. Ya begitulah para orang tua dulu, beliau itu mengenang bagaimana susahnya untuk berusaha untuk mendapatkan membuat rumah di zaman dulu. Jadi beliau, orang tua itu sangat menghargai ya, beliau itu tidak mau kehilangan rumah ya, atau jasa-jasa perjuangan masa lalu. Beliau, para orang tua, tidak semerta-merta dengan mudah untuk membiarkan begitu saja. Baik ya teman-teman, kita teruskan perjalanan kita pada hari ini, dan ini ada sebuah rumah yang kita, ini sudah rumah permanen, dan banyak lagi. Ini juga ada kebun kopi. Di depannya juga ada cabai rawit, dan kemudian juga ada jeruk urut. Jadi suasana kampungnya memang sangat asri, sangat adem kalau kita berada di sini. Nah, dan ini tempat menanam kopi ya. Ya baik teman-teman, sekali lagi jangan lupa ya di like, di subscribe juga channel ini agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari suasana pedesaan Indonesia. Oke teman-teman, ini ada lagi sebuah rumah, dan ya seperti itu teman. Kalau di sini sudah sore, apalagi mau turun hujan, itu rumah atau masukkan rumah daerah ini diselimuti kabut ya, kabutnya mulai turun, apalagi di pagi-pagi hari. Sekarang, kemarin yang musim kemarau, sekarang sudah mulai musim hujan. Jadi sekarang baru jam 3 sore, tapi sudah gelap ya. Oke teman-teman, ya teman, kita telusuri terus jalan pedesaan ini. Dan ya kalau di sekarang jalanannya sudah dicor beton, jadi kami sempat ya cerita lama dengan nenek tadi. Kalau ini memang dulu daerahnya masih hutan, jarang ada rumah, tapi ya, di perantauan mungkin para warga Buayan yang ada di rantau ya, beginilah suasana kampungnya di Betabuayan ya. Perantau mungkin yang punya modal, yang punya usaha, bisa mungkin dikembangkan di kampung kita sendiri karena lahannya luas, begitu juga sumber daya alam kita cukup. Oke baik teman, ini ada lagi sebuah rumah, coba kita lihat-lihat ya rumahnya. Masih rumah kayu. Nah ini ya masih bercorak rumah kayu tuh teman. Nah ya, rumah-rumah di sini memang masih banyak rumah kayu dan sangat adem sekali ya kalau kita tempati, apalagi suasana alam yang sangat mendukung. Suasana alamnya sangat mendukung, lingkungannya masih hijau,
udara masih sehat, segar, bersih. Nah, oke teman, ya kalau siang-siang begini masyarakatnya semua banyak yang ke kebun. Misalkan teman-teman bayangkan dari tadi baru nenek tadi yang kita jumpai di rumah, tapi masih banyak yang tidak berada di rumah. Itu sangat indah sekali, nyaman untuk kita tempati atau kita tinggal ya. Kita yang teman-teman ya mungkin yang pengen menghindar dari hiruk pikuknya perkotaan, bising, jenuh karena pekerjaan, tentunya tempat ini adalah tempat yang sangat cocok dikunjungi, sekedar traveling atau jalan-jalan keliling-keliling di daerah pedesaan seperti ini. Oke teman-teman, kita nikmati suasana alam seperti ini, jalan-jalan dengan suasana yang sangat tenang, adem, nyaman, sangat tenang. Ya teman-teman, bagi Anda yang merasa mungkin video ini menghibur atau mengingatkan tentang kampung halaman, silakan saya di-share kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain. Mana tahu mungkin video ini bisa pengobat rindu, khususnya masyarakat daerah Data atau daerah Data Buayan. Itu ada banyak pohon pinang, dan ini sebelah kiri yang ini ya, ini kayaknya rumah ini sudah lama tidak ditunggu ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang-bincang, kata nenek ini juga ada rumah yang di bawah, mungkin ini yang beliau maksud tadi, ini rumahnya sudah kosong dan sudah tidak layak huni ya, sudah tidak layak huni. Tapi kata beliau juga pemiliknya berada di rantau, dan ini memang rumah ya, karena kalau di daerah Minang itu ada rumah gadang. Rumah gadang itu maksudnya atau rumah tua. Jadi di sini dulu ada satu sepasang keluarga, kemudian sudah punya anak, ada bikin rumah lagi. Jadi rumah utama itu rumah tua itu akan dibiarkan. Jadi kalau pemiliknya sudah tidak ada atau sudah pada merantau, kebanyakan rumah itu tidak terawat. Padahal ini masih bercorak lama tuh dindingnya dengan atap seng, rumah panggung ya, karena zaman dulu itu memang rumah tertinggi, karena sesuai dengan alamnya waktu itu masih hutan, jadi untuk berjaga-jaga dibuat rumahnya rumah panggung. Ya teman-teman, silakan juga diulik-ulik video-video kami yang lainnya tentang Daun Meninjau, tentang kampung Buya Hamka, dan juga ada Rohana Kudus. Silakan diulik-ulik video yang telah kami upload sebelumnya. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu jumpa kita. Insya Allah mudah-mudahan di lain video atau di lain kesempatan kita akan terus menjelajah kampung atau khusus warga Pelembayan. Kalau ada mungkin ide atau mungkin permintaan yang ingin kita telusuri, nanti silahkan saya ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita di video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.